Halo Sobat UMKM, ya. Kali ini kita akan membahas soal arus kas karena memang beberapa hal ya yang menjadikan arus kas ini penting dalam pengembangan UMKM. Karena kalau misal kita ketahui ya, UMKM sendiri itu ada beberapa kendala nih. Salah satunya dalam mengatur keuangan. Nah, pernah nggak Sobat UMKM ini mengalami kesulitan-kesulitan seperti berikut? Kesulitan dalam mengelola keuangan, baik itu pemasukan, pengeluaran, pembuatan laporan keuangan, atau bahkan ini tidak punya source atau aplikasi ya dalam mencatat keuangan. Nah, padahal kalau misal kita bisa pahami sendiri ya, keuangan itu kan merupakan core ya di dalam suatu usaha. Karena ya kalau kita ngomongin usaha secara umum ya, karena kalau misal kita berbisnis atau berusaha itu sebenarnya kan kita mencari uang atau memutar uang ya. Kita bisa menjual barang, menjual jasa, terus kita mendapatkan income, dan kita juga bisa mengeluarkan income juga ya. Seperti kita membeli, melakukan perawatan, membeli bahan baku, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini itu perlu dan sangat penting untuk dipelajari di awal-awal kita usaha. Apalagi sobat UMKM. Biasanya sobat UMKM yang masih omsetnya masih di kisaran ratusan juta per tahun atau bahkan di bawah 10 miliar per tahun itu masih kesulitan dalam mengelola arus kas ini. Nah, berikut ini akan saya berikan tips bagaimana sih kita bisa mengelola arus kas sehingga paling tidak kita bisa mencegah kebocoran-kebocoran kas atau resiko-resiko yang eh, bisa timbul ya akibat uangnya ini kita nggak atur dengan baik. Oke, nah yang pertama tentunya kita harus membuat catatan ya, catatan baik pemasukan dan pengeluaran. Kalau misal bisnisnya masih skala mikro itu, kalau mikro itu masih di kisaran 200 sampai 300 juta per bulan. Artinya omsetnya sekitar 20 sampai 30-an juta gitu ya. Nah, ini sekedar mencatat pengeluaran pemasukan itu sangat penting karena seringkali saya temui kalau misal berdiskusi dan secara langsung dengan sobat UMKM itu bahkan tidak memiliki catatan ya. Jadi seringkali dia meng apa ya, hanya menghitung harian saja. Oh, harian uang uang yang saya bawa pulang tuh berapa. Termasuk pedagang kaki lima, termasuk orang yang jualan di toko kelontong dan lain sebagainya seperti itu. Biasanya mencatat hariannya itu hanya uang sisa di brankas atau kas saya tuh berapa. Nah, dia nggak tahu nih barang apa yang terjual, sisa produknya berapa, atau bahkan menghitung HPP aja nggak tahu karena memang nggak mencatat. Nah, jadi yang pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan pencatatan apapun kegiatan usahanya. Ya memang akan terasa sulit kalau yang bagi belum pernah melakukan pencatatan, akan tetapi ke depannya kalau sudah terbiasa pasti akan lebih mudah. Dan pasti akan ngerasa tahu lebih bermanfaat ya karena kita tahu uang yang masuk dan keluar itu buat apa aja. Nah, yang kedua, ini tips yang cukup sering saya sampaikan dalam materi saya ya ketika webinar atau kursus gitu. Pisahkan rekening usaha. Nah, jangan pakai rekening pribadi dan bisnis itu dicampur jadi satu. Karena bisa jadi ketika kita memang ada keperluan-keperluan keluarga gitu ya, atau keperluan pribadi, kalau kita jadiin satu, modal kita bisa kepakai. Nah, artinya kalau modal kepakai ya tentu akan berpengaruh kepada bisnis kita ya. Bisa lama-lama nggak kerasa bisnis kita semakin kecil. Padahal penjualan terus berjalan, bahkan lebih besar kok. Uangnya makin kecil ya, uang kasnya kok yang tak pegang makin kecil. Nah, kita apa? Karena walaupun udah melakukan pencatatan, tapi kalau rekeningnya tidak dipisah, tidak dijadikan, oh ini buat pribadi, ya, oh ini buat usaha gitu. Kita tadi resiko di modal ya, modalnya akan tergerus dan itu yang bertanggung jawab adalah kita sendiri. Karena pemisahan rekening itu kan di owner ya. Nah, lanjut.
Budget. Nah, jadi kalau misal budget ini adalah terkait bagaimana kita membelanjakan, uang kita ya. Jadi nggak bisa serta-merta ketika kita belanja, yaudah nih saya kasih 1 juta belanjain semua gitu, atau kita kasih 10 juta belanjain semua. Tanpa 10 juta itu harus dirinci belanjanya apa aja. Barangkali ada diskon, ada retur atau dan lain sebagainya, itu bisa mengefisiensikan ya pengaturan keuangan kita ya. Jadi budget itu harus diatur di setiap pengeluaran. Nah, ini memang kelihatannya lebih ribet tapi akan sangat bermanfaat karena menghindari tadi uang-uang hilang atau uang-uang kecil yang kadang kita nggak tahu kemana. Kalau dikumpulin juga banyak kalau dalam jangka waktu yang lumayan lama ya. Nah, terus yang keempat ini ya, hutang piutang. Kalau kita jualan, kita memberikan fasilitas piutang gitu ya, kredit, ya udah kasbon dulu. Nah, itu wajib kita catat, wajib kita punya catatannya. Tahu-tahu kita kan bisa nagih ya lewat sekarang sih gampang sih lewat WA ataupun kalau datang lagi masih ada utang loh dulu di sini gitu. Nah, jangan sungkan karena ini bisnis ya. Jangan sungkan, hindari sungkan itu. Kalau memang dia nggak mau bayar ya nggak usah dilayani juga nggak masalah. Soalnya kan kalau uang nggak masuk ke kita, uang nggak bisa berputar, modal akan berkurang kan. Nah, jadi paling tidak kasih umur aja. Kalau piutang tuh kasih umur aja. Oh ini, jadi catatannya juga dikasih tanggal ya. Udah sebulan kok nggak bayar ya, tapi kok datang ke sini terus. Nah, bisa ditagih saat itu juga. Kalau misal dia ditagih dan mau utang lagi, kalau memang track recordnya bagus ya silahkan dilanjutkan. Nah, begitu juga kalau hutang. Kita berhutang kepada supplier misal. Ya itu paling tidak ya kita harus mencatat. Nah, biasanya juga supplier juga mencatat nih kalau kita punya utang. Sehingga ketika waktunya jatuh tempo, kita bisa membayarnya gitu ya. Jadi ada uang yang sudah kita sediakan sehingga ketika jatuh tempo kita nggak telat bayar dan menerima sanksi yang berkelanjutan gitu ya. Nah, yang terakhir, sobat UMKM ya, gunakan aplikasi. Ini sangat membantu sekali. Kalau manual memang hal-hal tadi akan sulit dilakukan sendirian. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi, hal-hal seperti tadi budgeting, utang piutang, bahkan nomor rekening pun bisa kita atur ya mana yang bisa nyambung sama aplikasi. Tentunya pencatatan sih otomatis sih. Aplikasi keuangan baik yang sederhana ataupun kompleks pasti ada pencatatannya. Nah, ini banyak aplikasi yang gratis, silahkan dipakai dulu yang gratis. Kalau memang bisnisnya berkembang dan bisa berlangganan, tentunya banyak fitur yang disediakan oleh uh, ini aplikasi ya. Di aplikasi itu banyak fitur yang bisa dipakai tentunya. Dan ada juga yang aplikasi yang customize ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Bahkan beberapa aplikasi itu ada yang nyambung tuh. Jadi nggak hanya keuangan tapi nyambung ke pegawai, nyambung ke inventory, bahkan nyambung ke perpajakan juga, laporan perpajakan. Nah, itu ya teman-teman ya. Itu beberapa tips untuk mengatur ya bagaimana arus kas ini bisa terrecord ya, dicatat. Terus kita bisa tahu pos-pos mana yang menjadi ini ya, pengeluaran terbesar nih, ya kan? Biaya-biaya apa nih yang keluaran terbesar misal kita ngatur budget tadi ya. Dan kita bisa mengatur piutang dan hutang kita sehingga kita pertama kalau misal kita punya piutang ke pelanggan, nah kita bisa tagih ya, bisa lewat WA. Kalau misal UMKM kan biasanya WA aja atau kas bisa datang langsung. Tapi kalau kita punya utang supplier, kita juga bisa mengecek nih kwitansinya, masa utangnya dan jatuh temponya kapan sehingga kita bisa menyiapkan uangnya gitu ya, teman-teman. Nah, itu beberapa tips yang bisa saya sampaikan mengenai pengelolaan arus kas. Nah, semoga ini bisa bermanfaat dan berkah bagi teman-teman semua. Silakan hubungi saya di WA bisa, di link ini ada media sosial saya dan email juga boleh ya. Nah, jadi free kalau misal teman-teman mau konsultasi soal keuangan, soal perpajakan, bahkan di bagian marketing nanti saya juga share-share terkait marketing juga. Feel free to discuss. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Salam.